Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai skema nominal bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki kategori sebagai berikut. 1. Ibu hamil. 2. Anak usia dini. 3. Anak sekolah SD. 4. Anak sekolah SMP. 5. Anak sekolah SMA. 6. Lanjut usia atau lansia. 7. Disabilitas. Adapun skema bantuan PKH adalah sebagai berikut. Kategori ibu hamil. Indeks bantuan PKH dalam 1 tahun adalah 3 juta. Sedangkan indeks bantuan 3 bulan atau per tahapnya adalah 750.000. Untuk kategori anak usia dini, indeks bantuan PKH dalam 1 tahun adalah 3 juta. Untuk bantuan per tahap atau per bulan adalah 750.000. Anak sekolah SD, indeks bantuan dalam 1 tahun adalah 900.000. Diterimakan dalam 3 bulan sebesar 225.000. Anak sekolah SMP, indeks bantuan per tahun adalah 1.500.000. Diterimakan dalam 3 bulan sebesar 375.000. Anak sekolah SMA, indeks bantuan PKH dalam 1 tahun sebesar 2 juta. Dibayarkan dalam 3 bulan sebesar 500.000. Kategori lanjut usia atau lansia, indeks bantuan PKH dalam 1 tahun adalah sebesar 2.400.000. Dibayarkan dalam 3 bulan sebesar 600.000. Disabilitas, indeks bantuan PKH dalam 1 tahun sebesar 2.400.000 dan dibayarkan setiap 3 bulan sebesar 600.000. Demikian skema nominal bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Mulai bulan Juli 2023, masyarakat yang sudah terdaftar bantuan program Keluarga Harapan bisa mencairkannya. Pencairan itu akan berlangsung sampai September 2023. PKH merupakan penyaluran dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk keluarga tak mampu atau rentan miskin. Di tahun ini, bantuan PKH diberikan dalam 4 tahap, yakni Januari sampai Maret 2023, April sampai Juni 2023, Juli sampai September 2023, dan Oktober sampai Desember 2023. Ada sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan PKH. Lalu bagaimana cara mencairkan bansos PKH? Warga bisa mengecek penerima bansos PKH secara online.
Pertama, buka web browser di ponsel atau komputer. Kemudian akses laman cekbansos.kemenkos.go.id. Pilih nama provinsi hingga desa sesuai dengan alamat di kartu tanda penduduk. Lalu isi nama lengkap penerima manfaat sesuai KTP. Isi kode verifikasi sesuai yang tertera pada layar. Selanjutnya, klik tombol cari data. Nanti akan muncul pop-up berisi daftar penerima bantuan. Apakah ada informasi mengenai data kalian yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak? Jika terdaftar, kalian bisa cairkan melalui Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Info PKH hari ini, penyebab bantuan PKH balita dan anak sekolah tidak cair. Periode dicek bansos ada yang berubah dan ada yang belum. Nah, yang belum berubah apakah bantuannya dihapus? Dan yang sudah berubah kira-kira kapan ya cairnya? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi penyebab bantuan PKH balita tidak cair. Nah, kira-kira kenapa ya penyebabnya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke teman-teman, sebelum pada informasi penyebab bantuan PKH anak balita tidak cair, di sini saya ingin menjelaskan informasi terlebih dahulu ya untuk para KPM PKH dimanapun kalian berada. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang sampai hari ini belum cair, jangan panik dan jangan kaget ya teman-teman, karena pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin. Jadi ditunggu saja SP2D turun lagi ya teman-teman, karena masih ada termin-termin selanjutnya. Nah, untuk bantuan PKH itu sendiri, setiap komponen bisa berbeda-beda besaran nominal bantuannya ya. Nah, untuk sekarang ini, pencairan PKH dirubah menjadi 2 bulan sekali untuk yang melalui kartu KKS Merah Putih. Nah, jadi untuk para KPM PKH yang pencairannya melalui kartu ATM KKS Merah Putih, jika saldonya berkurang, jangan heran ya, karena pencairannya dirubah menjadi per 2 bulan sekali. Sementara untuk yang lewat kantor pos, tetap 3 bulan sekali atau per triwulan. Nah, jadi yang dicairkan PKH tahap ketiga ini adalah untuk alokasi bulan Juli dan Agustus ya, tanpa bulan September. Nah, jadi untuk bulan Septembernya nanti digabung dengan bulan Oktober ya. September, Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi masih ada 2 tahapan lagi nantinya ya. Nah, kemudian untuk bantuan BPNT yang alokasi bulan Juli Agustus sampai hari ini sudah ada SP2D yang turun ya. Baik yang melalui kantor pos Indonesia maupun yang melalui ATM KKS Merah Putih. Baik itu Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan PT Pos Indonesia. Nah, jadi kemungkinan hari ini atau paling lambat hari besok akan ada pencairan ya teman-teman untuk bantuan BPNT alokasi bulan Juli Agustus tahun 2023. Nah, namun setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal ya, tergantung kesiapan pihak penyalurnya itu sendiri. Nah, jadi tiap daerah dan tiap bank bisa berbeda-beda jadwal. Tunggu saja ya teman-teman sampai pencairan tiba. Nah, dan perlu dipahami ya teman-teman, untuk komponen balita itu sendiri dihitung antara usia 0 sampai 5 tahun. Nah, jadi yang lebih dari 5 tahun itu sudah bukan termasuk balita lagi ya, tetapi masuk komponen sekolah SD. Nah, dan berikut adalah penyebab bantuan komponen PKH balita tidak cair. Nah, yang pertama kemungkinan anak balita tersebut tidak masuk dalam hitungan pencairan bansos PKH atau tidak tercover penerima bantuan PKH. Nah, jadi yang pertama kemungkinan tidak terdaftar sebagai penerima bansos PKH. Nah, bagi Anda yang memiliki komponen anak balita yang belum cair, maka kemungkinan yang kedua adalah belum ada data yang sinkron antara data DTKS dan di Dukcapil. Nah, kemungkinan untuk anak balita tersebut datanya tidak sinkron ya antara di DTKS dengan di Dukcapil. Nah, kemudian apabila datanya sudah sinkron, maka ada kemungkinan nama anak yang masih berusia balita tersebut belum masuk ke dalam DTKS. Nah, jadi bisa saja ya teman-teman, namanya sudah ada di Dukcapil, sudah online, tetapi di DTKS belum masuk. Nah, namun apabila namanya sudah masuk dalam DTKS, ada kemungkinan lain ya teman-teman, bahwasanya belum tercover dengan bantuan PBI.
Nah, jadi penyebab yang lainnya itu adalah bahwasanya si anak balita tersebut belum tercover dengan bantuan PBI atau KIS BPJS Kesehatan. Nah, hal tersebut yang memungkinkan ya teman-teman menjadi penyebab atau faktor kenapa bantuan PKH balita belum cair atau bahkan tidak cair. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, jika status penerima bantuan masih belum berubah periodenya, maka dipastikan bantuan tersebut belum dapat dicairkan ke rekening kalian. Nah, jadi ada dua kemungkinan faktor ya teman-teman, mengapa status penerima dicek bansos maupun di link cek bansos belum berubah. Nah, jadi yang pertama adalah kemungkinannya kalian kemungkinan belum masuk ke tahap top up ya, atau proses top up. Nah, jadi sekali lagi kemungkinan yang pertama, nama kalian belum masuk ke dalam tahap proses top up. Nah, maka untuk periodenya itu belum bisa berubah statusnya. Nah, status itu akan berubah periodenya apabila saldo sudah top up ya teman-teman, dan sudah berhasil disalurkan. Dan juga tergantung dari pusat ya teman-teman, apakah sudah diupdate atau belum untuk periodenya tersebut. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, kalian itu tidak masuk ke dalam data bayar untuk alokasi bulan pencairan. Nah, untuk sekarang ini adalah bulan Juli dan Agustus ya teman-teman, untuk yang melalui kartu KKS Merah Putih. Sementara untuk yang lewat kantor pos, alokasi Juli, Agustus, September. Nah, dan untuk memastikan apakah kalian masih terdaftar sebagai penerima atau tidak, dan ingin mengetahui keterangannya, silahkan dicek di operator 6NG di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Nah, jika keterangannya tidak lolos cek rekening, maka dipastikan bantuannya itu tidak akan dicairkan, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, jadi sekali lagi, penyebab belum berubah status periode di aplikasi cek bansos adalah kemungkinan kalian belum masuk ke dalam tahap top up ya teman-teman, dan belum masuk ke dalam data bayar untuk alokasi pencairan alokasi bulan Juli dan Agustus ini. Nah, jadi pada intinya perlu diketahui ya teman-teman, untuk semuanya bila periodenya sudah berubah, itu tandanya sedang proses penyaluran. Nah, jadi perlu diketahui untuk yang periodenya sudah berubah tetapi dicek ATM-nya masih 0, perlu diketahui ya, itu adalah tandanya sedang dalam proses penyaluran dana ke rekening kalian masing-masing. Nah, kalian tunggu saja 3-6 hari ke depan ya teman-teman. Nah, karena pihak bank sendiri membutuhkan proses dan waktu untuk mentransfer ke ATM kalian. Nah, karena yang diurus itu adalah se-Indonesia, jadi bukan daerah kalian saja ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwasanya pihak bank pun membutuhkan proses dan waktu. Nah, jadi itu ya teman-teman, informasi terkait penyebab bantuan PKH anak balita tidak cair dan tentang periode bantuan PKH yang belum berubah dan yang sudah berubah. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Juni 2016, Kementerian Sosial menambah jumlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH dari 3,5 juta menjadi 6 juta penerima. Sasaran PKH adalah keluarga miskin di Indonesia. Kali ini, Fakta Data mengajak Anda melihat lebih dekat mengenai salah satu upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia, yaitu program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini digulirkan sejak 2007. Sebagai program perlindungan sosial, PKH dilaksanakan melalui pemberian uang tunai kepada penerima. Bentuk bantuannya terbagi dua, yaitu dalam bentuk kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, intervensi dilakukan dalam perbaikan gizi serta kesehatan ibu hamil. Melalui PKH diharapkan lahir generasi cerdas dan sehat dan menuju keluarga Indonesia yang sejahtera. Di bidang pendidikan, bantuan yang diberikan bagi siswa sekolah dasar sebesar Rp450.000 per tahun, SMP sebesar Rp750.000 per tahun, serta SMA Rp1.000.000 per tahun. Bantuan diberikan lewat 4 kali pencairan dan disalurkan lewat Kartu Indonesia Pintar KIP. Mereka yang bisa mendapatkan bantuan tunai PKH harus terlebih dahulu terdaftar di sekolah atau pendidikan kesetaraan. Dan ada syarat kedua, yaitu minimal kehadiran di kelas setiap bulannya 85%.
Program ini terbukti berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia dan diapresiasi oleh Bank Dunia. Survei Bank Dunia menyebutkan intervensi PKH terhitung kecil, tetapi efektivitasnya tinggi sekali dibandingkan program bansos kemiskinan lainnya. Kita lihat bagaimana efektivitas PKH sepanjang 2015. Yang pertama, hingga Desember 2015, sebanyak 400.000 keluarga sangat miskin atau KSM menjadi mandiri. Di bidang pendidikan, sepanjang 2015 juga terdapat peningkatan angka pendaftaran sekolah pada tingkat sekolah dasar sebesar 2,3%, sementara tingkat sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 4,4%. Total, sepanjang 2015, PKH telah menjangkau 3,5 juta keluarga. Sebenarnya, berapa besar dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini? Kita lihat angkanya. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5,2 triliun rupiah untuk upaya pengentasan kemiskinan lewat program Keluarga Harapan. Dan pada tahun ini jumlahnya ditambah menjadi 9,98 triliun rupiah. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pada tahun ini, jumlah penerima PKH juga bertambah 2,5 juta keluarga menjadi total 6 juta keluarga atau 11% dari keluarga dengan ekonomi terendah, naik dari 2015 yang menyasar 7% dari keluarga dengan ekonomi terendah. Pemirsa, kami lanjutkan 150 orang terkaya dari urutan ke-12 sampai ke-20 yang dirilis oleh majalah Globe Asia edisi Juni 2016. Di bawah Triputra Group, Theodore P. Rahmat meluaskan usahanya mulai dari perkebunan karet dan kelapa sawit, batu bara, sepeda motor, penyediaan kredit dan transportasi. Theodore bekerjasama dengan Astra International untuk memproduksi suku cadang sepeda motor. Sementara di Adaro Energy sebagai pemain tambang batu bara terbesar kedua di negara ini dan juga sektor pembangkit listrik. Theodore P. Rahmat berada di urutan ke-12 dengan kekayaan 28,56 triliun rupiah. Posisi ke-13 ditempati Samsul Nur Salim dengan Kerajaan Bisnis Grup Gajah Tunggal sebagai produsen ban terbesar. Saham Gajah Tunggal naik 20% di 2016 setelah rebound setelah penurunan tajam pada 2015. Samsul bergerak di sektor retail dengan mitra Adi Perkasa yang memiliki lebih dari 100 merek internasional termasuk Starbucks, Burger King, Samsonite, dan Golf Rumah. Samsul Nur Salim berada di urutan ke-13 dengan kekayaan 27,88 triliun rupiah. Peter Sondah mendirikan Raja Wali Group pada tahun 1984 dan bergerak di bidang telekomunikasi, media, transportasi, pertambangan, dan industri semen. Dia memiliki St. Regis di Jakarta, Bali, dan Langkawi, Malaysia. Peter Sondah memiliki kekayaan 27,2 triliun rupiah dan berada di urutan ke-14. Tahir mendirikan kelompok Mayapada pada tahun 1986. Grup ini bergerak di bidang perbankan, rumah sakit, dan toko di media, serta real estate. Baru-baru ini Tahir memperluas bisnis propertinya dengan membeli sebuah bangunan di Jepang. Kekayaan Tahir 26,52 triliun rupiah dan berada di urutan ke-15. Terdaftar di Singapura, Wilmar International terus memperluas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Martua Sitorus memperluas usahanya ke bidang properti. Rencananya akan membangun salah satu pencakar langit tertinggi di London dan di Jakarta. Martua Sitorus berada di urutan ke-16 dengan kekayaan 25,84 triliun rupiah. Edwin Suryajaya mendirikan Saratoga Investama Sedaya yang bergerak di bidang investasi, pertambangan, dan penerbangan. Tahun lalu, Saratoga membukukan kenaikan 226% laba bersih sebesar 60 juta dolar Amerika. Edwin memiliki kekayaan 24,48 triliun rupiah dan berada di urutan ke-17 orang terkaya di Indonesia. Dua bersaudara, Edi Saryatmaja dan Fofo Saryatmaja, mendapatkan kenaikan kekayaan bersih mereka dari stasiun televisi dan investasi di sektor e-commerce. MTech Group menginvestasikan 175 juta dolar Amerika ke Properti Guru Group, sebuah portal properti online terkemuka di Asia yang memiliki lebih dari 11 juta pengguna di dunia. Kelompok ini juga memiliki investasi di berbagai website lokal lainnya, termasuk bukalapak.com, lakupon.com, dan bobobobo.com. Edi dan Fofo berada di urutan ke-18 dengan kekayaan 24,48 triliun rupiah. Haritanu Sudibyo membangun perusahaan media terbesar di Indonesia. Dia bekerjasama dengan mogul properti Amerika dan calon Presiden Donald Trump untuk membangun sebuah resor mewah bintang 6 dan pembangunan perumahan di Bali di bawah Trump Hotel Collection. Dia membangun jalan tol dan taman hiburan. Kekayaan Haritanu Sudibyo 23,8 triliun rupiah dan berada di urutan ke-19. Haryanto Adi Kusumo
Belajar bisnis dari ayahnya Sugiarto, Haryanto mendirikan AKR Korporindo yang membuatnya besar dalam perdagangan minyak, distribusi, dan logistik. AKR juga aktif dalam bisnis hotel di Manado dan Bali, serta properti lainnya di Jakarta. Tim Berkas Kompas menerima informasi dugaan penyelewengan dana PKH di salah satu desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Maswi adalah salah satu warga penerima manfaat yang diduga turut menjadi korban penyelewengan dana PKH. Dia telah terdaftar sejak tahun 2018. Sebagai penerima manfaat, Maswi seharusnya mengantongi buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera yang berfungsi sebagai kartu ATM untuk penarikan dana bansos. Namun, Maswi baru menerima buku tabungan PKH pada April tahun ini. Kartu ATM miliknya pun hingga kini belum juga ia terima. Didorong rasa penasaran, Maswi mencetak transaksi di buku tabungan dan menemukan sejumlah penarikan uang yang tak pernah diterimanya. Saya ngeluarkan buku tabungan, ATM pun ngikut, gitu kata orang bank. Saya tanya lagi sama pendamping, ngomongnya bahasanya belum jadi aja, terima ATM belum. Banyak yang dikurangin, begitu saya minta print out, semuanya total pengambil uang ini 7 juta lebih. Cuman saya nerima 2,50 juta selama 2 tahun ini. Diduga, penahanan buku rekening, kartu ATM, dan penarikan uang yang tak sesuai penerimaan juga dialami ratusan warga desa lainnya. Tim Berkas Kompas mencoba mengonfirmasi temuan dugaan penyelewengan bansos PKH kepada pihak desa dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Datangnya bansos ataupun PKH ya, itu melalui pendamping, langsung pendamping, ya dinsos lah. Itu kita tidak tahu untuk penyalurannya per orangnya pun kita tidak tahu. Pendamping setahu saya memang ada koordinasi dengan kepala desa. Pendampingnya dari desa ada, dari dinsos ada. Membantu pada yang berhak mendapat PKH agar takutnya kan ada yang nggak ngerti gitu, harusnya bagaimana gitu. Itu dibantu oleh pendamping. Saya kemarin juga sudah panggil pendampingnya. Apakah terjadi seperti itu? Empat-empatnya satu desa saya panggil, Pak. Empat-empatnya. Apakah kamu benar memegang kartu ATM atau buku tabungan punya KPM? Mereka keempat-empatnya tidak. Lalu siapa yang ini yang memegang? Nah, saya tidak bisa jelaskan di sini. Menurut versi pendamping, saya Pak yang kami hitamkan katanya oleh pihak lain seperti itu. Kini, sejumlah warga telah menempuh jalur hukum terkait dugaan penyelewengan dana bansos PKH mereka. Kami berharap kepada Kapolres beserta Kasat dan kepada unit Tipikor untuk memanggil seluruh yang terlibat di dalam anggaran PKH tersebut. Bisa dari pendamping, bisa dari desa, bisa dari pihak dinsos. Perkara ini yang menurut saya harus dituntaskan, jangan setengah-setengah demi kemaslahatan masyarakat. Karena anggaran PKH ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika dana PKH ini dipangkas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bukan menurunkan kemiskinan, berarti meningkatkan lagi orang miskin di Kabupaten Tangerang. Tidak dibenarkan bagi mereka untuk menahan uang tersebut yang harusnya langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, itu menurut saya sudah masuk dalam kategori korupsi. Karena apa? Karena ada kerugian yang terjadi. Tidak mungkin ada selisih uang yang kemudian berkurang diterima oleh masyarakat, tetapi uang tersebut betul-betul hilang. Bansos menjadi bagian penting dalam jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Demi menghindari penyimpangan, negara harus mengedepankan transparansi dalam penyaluran bansos. Jangan sampai bansos jadi sasaran empuk untuk disalahgunakan oleh oknum. Verifikasi dan pemutahiran data penerima juga harus dilakukan dengan akurat agar bansos tepat sasaran. Jadi memang potensi bagi munculnya ketidaktepatan sasaran dari program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kerap kali terjadi memang akibat dari tidak ada upaya yang serius untuk melakukan pemutahiran data yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kecenderungan penyimpangan bisa semakin besar karena kondisinya darurat. Pendataan dalam kondisi yang normal saja, itu potensi penyimpangannya ada. Apalagi dalam kondisi yang memang tidak normal. Ketika verifikasi dilakukan tidak dengan hati-hati, tidak dengan mekanisme-mekanisme yang biasa dilakukan, maka itu akan membahayakan sebetulnya. Saya mendapatkan bantuan PKH dari tahun 2017 dan sekarang masih aktif. Saya mendapatkan 3 komponen, yaitu 1 balita, 2 anak sekolah. Bantuan itu saya gunakan untuk keperluan anak sekolah dan beli susu.
Dari awal saya mendapatkan bantuan PKH, saya didampingi oleh Ibu Rini. Selain jadi pendamping, Ibu Rini sudah seperti keluarga sendiri. Terkadang bisa curhat atau cerita apapun tentang kehidupan saya. Saya juga pernah dibantu untuk membuat KTP kakak sampai jadi. Saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan PKH dan pendamping PKH yang sangat peduli terhadap KPM-nya. Ibu Rini selalu mengingatkan kepada kami saat pertemuan kelompok agar uang bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan sekolah. Jangan digunakan untuk membeli emas, rokok, baju. Harus mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Saat pertemuan kelompok PKH, Bu Rini memberikan motivasi untuk usaha sendiri, sesuai dengan keahlian kami. Kalau saya jualan sate keliling. Setiap mendapat bantuan PKH, setelah digunakan untuk kebutuhan sekolah, sisanya saya sisihkan untuk modal usaha sate keliling. Untuk usaha yang saya rintis yaitu jualan sate. Untuk modal perharinya 145.000. Dari modal itu menghasilkan 200 tusuk dan dijual 1.000 per tusuk. Dari penghasilan kotor 200.000 dikurangi modal 145.000, ada untung 55.000 per hari. Alhamdulillah. Tapi kalau ada pesanan lebih banyak, alhamdulillah saya dapat untung lebih banyak lagi. Terima kasih Bu Menteri atas bantuan PKH-nya.